adalah perjamuan kudus. Ya, jadi kita sedang belajar tentang sakramen. Minggu lalu kita belajar tentang baptis atau baptisan. Kemudian kali ini kita belajar tentang perjamuan kudus. Saya akan mengulangi 1-2 bagian dengan cepat tentang sakramen. Ya, kemarin sudah disampaikan ada 1-2 yang saya munculkan kembali. Namun pada waktu saya membacakan tentang apa itu sakramen, rekan-rekan boleh sedikit memikirkannya sedikit lebih fokus. Jadi pada waktu bicara sakramen sedang memikirkan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ada dalam semacam definisi dari sakramen ini. Ya, saya akan share screen-nya. Baik, bisa dilihat ya, perjamuan kudus. Kita akan belajar bersama-sama. Tentang sakramen, saya baca dengan agak lebih cepat ya, karena sebagian besar sudah di-cover minggu yang lalu. Jadi berasal dari bahasa Latin sacramentum, yang secara harafiah berarti menjadikan suci. Itu juga biasa dipakai sebagai istilah militer untuk menunjukkan sumpah ketaatan yang diambil oleh prajurit yang baru terdaftar. Ya, beberapa gereja juga biasa menyebut sakramen dengan sebutan misteri atau misteri suci. Jadi memang sakramen seringkali dianggap sebagai misteri yang dibukakan, sesuatu yang di dalamnya ada hal-hal khusus yang akan disampaikan kepada umat. Nah, dari pengakuan iman Westminster, jadi kalau dalam bahasa Indonesia PIW ya, pengakuan iman Westminster atau Westminster Confession WC ya, di bab 27. Jadi pengakuan iman Westminster yang menjadi acuan kita itu ada 33 bab. Jadi lumayan dalam beberapa kali ini kita sudah membaca beberapa bagian-bagiannya bab-bab tertentu. Di bab 27 ayat yang pertama itu ada penomoran ya. Sakramen adalah tanda dan meterai. Ya, jadi ya sign dan seal ya. Perjanjian anugerah yang langsung ditetapkan oleh Allah. Jadi sakramen itu atau sesuatu yang kita akan sebut sakramen kalau itu ditetapkan oleh Allah. Melaluinya Allah hendak menggambarkan Kristus dan anugerahnya, serta meneguhkan bahwa kita berhak mengambil bagian di dalam Dia. Mendirikan tanda pemisah yang kelihatan antara mereka yang termasuk gereja dan isi dunia lainnya. Dan mengikat mereka dengan upacara khidmat agar mengabdikan diri kepada Allah di dalam Kristus sesuai dengan firman-Nya. Jadi sakramen tanda dan meterai ditetapkan oleh Allah menggambarkan Kristus dan anugerahnya. Kemudian itu sebagai simbol tanda bahwa inilah umat percaya dan umat yang di luar orang percaya. Ayat 3-nya, anugerah yang diperlihatkan di dalam atau melalui sakramen-sakramen, kalau orang menggunakannya dengan semestinya, tidak dikaruniakan oleh kuasa yang ada di dalamnya. Jadi roti dan anggur itu bukanlah yang memberikan kuasa. Ya, begitu juga salah satu sakramen tidak dibuat berhasil guna oleh kesalehan atau maksud tokoh yang melainkannya. Jadi bukan oleh karena pendetanya, ya, tetapi oleh karya roh dan perkataan-perkataan penetapannya yang di samping perintah yang mengaruniakan wewenang menggunakan sakramen, mengandung juga janji kebaikan kepada orang-orang yang menerimanya dengan cara yang layak. Jadi oleh karena karya roh sendiri, di mana itu akan mengandung kebaikan, mengandung janji kalau kita mengikutinya atau mengalaminya dengan baik. Ya. Hanya ada 2 sakramen yang ditetapkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Protestan atau khususnya Reform teologi itu mempercayai 2 sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ya. Keduanya tidak boleh dilayankan selain oleh seorang pelayan firman yang diteguhkan dengan cara yang sah, hanya oleh ordained minister. Bahasa kita sederhana, oleh pendeta. Sakramen perjanjian lama pada hakikatnya sama dengan sakramen perjanjian baru dari sudut pandangan hal-hal rohani yang ditandakan dan diperlihatkan olehnya. Ada kaitan tentang sesuatu yang Allah kerjakan sebagai sign and seal di perjanjian lama dengan yang di perjanjian baru. Nah, buku dari R.C. Sproul ini adalah satu teolog yang sangat dekat dengan kita. Pandangan-pandangannya itu mewakili pandangan-pandangan reform dan satu bukunya tentang kebenaran-kebenaran dasar iman
Itu ringkasan dengan sederhana tentang pokok-pokok doktrin kita. Tentang sakramen ada beberapa poin yang saya ringkaskan atau dia tulis ya mengenainya. Sakramen merupakan tanda yang kelihatan dari janji anugerah bagi orang-orang percaya. Sakramen itu tanda yang bisa dilihat. Sakramen dibatasi atau ditentukan oleh itu ditetapkan atau diperintahkan secara langsung oleh Kristus. Ketetapan yang secara naturnya memang signifikan itu juga penting bermakna. Ketetapan yang dirancang bersifat kekal dan ketetapan yang dirancang untuk menunjukkan, mengajar dan memeteraikan orang-orang percaya yang telah menerima sakramen-sakramen itu dalam iman. Sakramen itu bukan merupakan upacara yang kosong, tapi upacara yang ditetapkan oleh Kristus dan pastilah itu bermakna. Sakramen-sakramen tidak secara otomatis mengandung hal-hal yang ditunjukkannya. Isi dari sakramen harus diterima dengan iman. Jadi kalau misalnya baptis itu merupakan kesaksian orang percaya, tidak otomatis orang dibaptis itulah yang membuat dia percaya, ya, tidak. Sakramen tidak menyelamatkan. Ya, penting ini. Namun peran iman di dalam pelaksanaan sakramen tidak boleh diabaikan. Sakramen-sakramen harus dihubungkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Gereja Roma Katolik menetapkan 7 sakramen, baptisan, konfirmasi, perjamuan kudus, pertobatan, pernikahan, pentabisan, dan perminyakan. Sedangkan kita Protestan hanya mengakui 2 sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, sesuai dengan batasan atau definisi yang sudah kita ketahui tadi. Ya. Nah, dalam memaknai sakramen, Roma Katolik itu memiliki keyakinan bahwa sakramen itu mempengaruhi dan membawa anugerah sakramen itu sendiri. Jadi ex opere operato. Begitu dia dilakukan, dilaksanakan, itu dia mengandung khasiat. Ya. Jadi misalnya baptis itu ketika orang dibaptis dia diselamatkan. Baptis itulah yang menyelamatkan. Ya, jadi ex opere operato. Kalau tubuh dan darah itu roti dan anggur yang bagi mereka nanti berubah menjadi tubuh dan darah itu ketika dimakan memberikan khasiat. Ya. Sedangkan Protestan itu membangun dan membuktikan iman. Jadi tidak mempengaruhi dan tidak membawa anugerah. Bukan perjamuan kudusnya, bukan baptisannya yang mendatangkan anugerah, tapi iman. Dan itu ditunjukkan pada waktu kita terlibat di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk lebih khusus kepada perjamuan kudus dasarnya. Ya. Ini adalah satu event, satu kejadian di mana kemudian daripadanya itu perjamuan kudus itu diselenggarakan. Dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini adalah peristiwa di upper room, di ruang atas sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ya, nanti ada dikenal dengan istilah Last Supper. Atau sebetulnya itu adalah malam di mana Tuhan Yesus memakainya untuk memperingati Paskah atau Passover. Ya, jadi ini adalah makan malam, orang sebut dengan Last Supper atau makan malam terakhir. Kemudian Paulus mengutip hal tersebut pada waktu dia berbicara mengenai perjamuan kudus, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, ya, dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jelas sekali Paulus mengatakan ada satu peristiwa yang Yesus lakukan, memecahkan roti, kemudian mengambil cawan, mengucapkan sesuatu, dan kemudian dikatakan perbuatlah ini, lakukanlah ini. Jadi ini diperintahkan, dijadikan semacam pelembagaan oleh Tuhan Yesus, menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi setiap kali kamu meminumnya itu adalah peringatan akan aku. Nah,
kita melihat apa yang dikatakan oleh pengakuan iman Westminster di bab 29 tentang perjamuan, ya. Tuhan kita Yesus pada waktu malam dia diserahkan menetapkan sakramen tubuh dan darahnya. Jadi menetapkan sakramen tubuh dan darahnya yang disebut perjamuan malam Tuhan, ya. Jadi Lord's Supper, ya, agar diselenggarakan dalam gerejanya sampai akhir dunia. Maksudnya supaya sakramen itu selama-lamanya menjadi peringatan akan penyerahan dirinya sebagai kurban dalam kematiannya. Memeteraikan semua kebaikan kurban itu bagi orang-orang yang benar-benar percaya. Jadi perhatikan, ada peristiwa di mana Yesus melakukannya, itu ditetapkan, ada maksud atau ada tujuannya, menyediakan bagi mereka makanan dan pertumbuhan rohani di dalam Dia, dan membuat mereka semakin rajin menunaikan semua kewajiban mereka terhadap Dia. Juga sakramen itu harus menjadi tali dan jaminan persekutuan mereka dengan Dia dan di antara mereka sendiri sebagai anggota-anggota tubuh mistiknya. Nah, jadi melalui peristiwa yang kita baca di Injil, dikokohkan oleh 1 Korintus oleh Paulus, kemudian Westminster Confession membuat pemahamannya, kita menemukan prinsip-prinsip ini. Siapa yang menetapkan perjamuan kudus? Tuhan Yesus. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Ya. Kapan Tuhan Yesus menetapkannya? Pada malam waktu dia diserahkan. Walaupun ide atau semacam bayangan, semacam clue itu sudah dikatakan sebelum Last Supper. Jadi dalam beberapa kali kejadian, Yesus seringkali menyebut tubuhnya, darahnya. Nanti di Yohanes 6 ya, dia mengatakan tubuhku, darahku dan sebagainya. Ya. Berapa lama dilakukannya sampai akhir dunia? Setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi ketika akan melihat makna dan tujuan perjamuan kudus. Ya. Jadi ada beberapa poin dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan gereja terus lakukan. Kalau kita menyelenggarakan dan kita mengikuti perjamuan kudus, itu adalah peringatan akan kematian Kristus. Peringatan berarti sesuatu yang sudah terjadi, kita ingat. Kita tidak mengulangi persis sesuatu yang sudah terjadi. Seperti kalau kita 17 Agustus, peringatan kemerdekaan Indonesia. Sudah terjadi. Setiap tanggal 17 Agustus, kita bukan merebut kemerdekaan lagi. Ya, kita memperingati ada orang yang sudah melakukannya. Nah, peringatan kematian Kristus ditujukan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi ini dua elemen yang kita pakai dengan sangat menonjol. Roti dan anggur, tubuh dan darah, ya. Walaupun di seputar kematian Kristus ada beberapa benda kan yang membuat kita ingat, misalnya mahkota duri, ada salibnya dan sebagainya. Tapi kita tidak mengambil lambang tersebut sesuai dengan Yesus yang sudah Yesus inspirasikan. Dia mengambil roti dan anggur. Pada waktu kita melakukannya, kita sedang mengingat kematiannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Demikian juga cawan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi ingat, setiap kali kita datang di meja perjamuan, kita mengingat, kita mengenang akan pengorbanan Kristus dan kematiannya. Kedua, pada waktu kita melakukannya, kita memberitakan, kita proklaim kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tentu pemberitaan tersebut adalah pemberitaan misalnya dalam ruang gereja. Apa sedang kita lakukan? Yesus sudah mati untuk kita. Mungkin akan ada orang luar yang melihat atau mendengar warta di gereja itu dilakukan sebuah katakanlah upacara orang makan roti minum anggur. Itu apa sih? Ya, kita menjelaskan, kita merangkan kenapa kita makan roti, kita minum anggur, itu kita memperingati kematian Kristus. Maka itu pemberitaan tentang kematian Kristus. Ketiga, dia sebagai materai perjanjian yang baru. Yesus mengesahkan janjinya untuk menyelamatkan kita yang beriman kepadanya. Jadi ada janji keselamatan, ada janji hidup kekal, ada janji kita akan bersama-sama dengan Dia. Hasilnya, materainya adalah pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus, itu semacam mengingatkan kita. Ya,
kita orang-orang percaya, kita memegang roti itu, kita meminum anggur itu, kita semacam dimeteraikan, dikokohkan. Ya, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Setiap kali kita melakukannya, kita mengingat, saya adalah orang yang dijamin, saya adalah orang yang berhak menerima janji itu. Ya, itu yang kita alami. Tanda sebagai anggota tubuh Kristus, pengakuan akan siapa kita. Kita adalah part of the body of Christ. Karena itu kita boleh ambil bagian. Nanti sebaliknya, yang belum atau bukan anggota tubuh Kristus, maka dia tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk ikut. Sehingga siapa yang ikut itu menunjukkan bahwa memang kita adalah anggota tubuh Kristus. Itu adalah persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 10:16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi memang secara simbolik kita makan, kita memasukkan ya roti dan anggur ke dalam tubuh kita. Itu ada semacam persekutuan, ada semacam persatuan dengan Kristus. Tentu persekutuan yang lebih kokoh atau yang lebih benar adalah persekutuan spiritual, persekutuan rohani. Tapi simbol yang kita lakukan, kita bukan cuma memajang, kita bukan cuma memegang, kemudian selesai. Tapi kita dengan jelas kita memakannya dan meminumnya, ya, menunjukkan bahwa kita mengalami persatuan dengan Dia. Kemudian jelas adalah kesatuan sesama umat percaya, sebagai sama orang percaya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi kita sama-sama satu iman, kita percaya akan Kristus, kemudian sebagai umat percaya, kita dipersekutukan dalam satu tubuh, dan kemudian kita sama-sama mengangkat roti itu, darah itu, sebagai bentuk satu kesatuan. Ya, beberapa gereja membuatnya simboliknya supaya lebih kuat. Misalnya rotinya loaf satu, ya, kemudian orang boleh mengambil sebagian, orang ambil sebagian begitu. Tapi toh juga tidak sangat kuat karena satu loaf pun nanti begitu habis ya another loaf. Jadi roti yang berikutnya. Ya, kita memakai roti-roti satuan. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna bahwa kita tetap satu walaupun rotinya terpecah-pecah sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat konsep tentang kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus. Jadi, semua orang percaya dari berbagai denominasi pada umumnya percaya bahwa di dalam perjamuan kudus, ya, itu Kristus hadir. Ini bukan satu ibadah yang kosong, bukan satu ibadah yang boleh main-main, ya, Kristus hadir. Tapi bagaimana kehadiran Kristus, itu ada beberapa perbedaan dalam memahaminya. Ya, kita akan pelan-pelan melihat konsep ini. Pertama, ada satu pengajaran atau satu konsep yang kemudian diberi nama atau diberi julukan transubstansiasi. Ya, trans itu berubah, bergerak, pindah, ya trans. Ya, substance, ya substansi itu adalah bendanya atau pokoknya. Ya. Jadi transubstansiasi adalah perubahan, pergerakan bendanya atau pokoknya. Ya. Nah, transubstansiasi ini diyakini dan diajarkan oleh Roma Katolik. Kita lihat apa maksudnya di sini ya. Jadi dalam pemahaman teman-teman Roma Katolik, roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi secara karakter, ya, secara esensi, substansinya itu bukan lagi roti, bukan lagi anggur. Itu menjadi tubuh dan darah, sungguh-sungguh. Kapan terjadinya? Pada waktu priest, pada waktu romo atau pendeta mengangkatnya, pronounce, mengatakan, jadi inilah tubuhku dan sebagainya, kemudian seperti memberi berkat. Di saat itulah maka roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dan tidak bisa kembali menjadi roti.
Ya, jadi bukan cuma pada waktu upacara, tapi begitu dia selesai kebaktian, roti dan anggur yang ada dalam konteks disediakan atau disendirikan untuk ibadah itu tetap menjadi tubuh dan darah. Karena itu kalau kita melihat kebiasaan mereka tidak akan membiarkan untuk sisa. Jadi kalau di GPO kan kita berapa yang datang? Oh kira-kira 400, ya sediakan 450 roti lah, ya. Atau anggurnya dibanyakin dikit supaya nanti kalau jangan sampai kurang, ya mendingan lebih daripada kurang. Nanti bisa lebih. Kalau lebih untuk apa? Ya masa mau dikembaliin ya beberapa orang udahlah, ya mau dibawa pulang minum boleh. Kalau di Katolik tidak boleh, ya. Jadi berapapun yang sisa itu harus habis dan biasanya akan dihabiskan oleh pelayan, begitu ya. Itu yang terjadi. Nah, akibatnya sampai abad 12-13 umat tidak diperkenankan menerima anggur. Jadi bahkan sampai sekarang kalau kita melihat ada beberapa kebiasaan gereja Katolik yang kalau itu Ekaristi, itu perjamuan kudus, mereka hanya terima roti dan tidak terima anggur. Paling banter, paling mungkin anggur itu dicelupkan atau dimasukkan ke dalam anggur kemudian diberikan. Jadi mereka tidak minum anggur. Kenapa? Supaya praktis tidak spill, tidak tumpah, tidak berceceran. Kenapa? Ini darah Kristus. Kalau sampai berceceran itu penghinaan. Jadi mereka menjaga sedemikian rupa sehingga hanya boleh roti. Bahkan kalau roti itu cuil atau jatuh sedikit harus tetap diambil dan dimakan karena ini adalah tubuh. Bahkan beberapa gereja secara ekstrim dahulu meminta jemaatnya untuk tidak sarapan, untuk tidak makan sebelum mereka ikut perjamuan kudus. Karena katanya kalau kita sarapan gitu ya, kemudian kita makan tubuh dan darah Kristus, kemudian di dalam perut campur macam-macam ya, ada roti prata, ada pecel, ada rawon gitu. Waduh, kurang menghormati, rasanya menghina tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau bisa empty stomach ya, perut kosong supaya dia murni gitu ya. Itu yang dipahami karena memang sungguh-sungguh berubah. Transubstansiasi. Substansia itu berubah ya. Nah, itu juga berarti ikutannya atau akibatnya konsepnya adalah setiap kali misa dilakukan, itu dalam pemahaman mereka, Kristus kembali dikorbankan. Jadi karena itu mereka akan sebut altar. Ya, kita tidak punya altar, kita ada yang mimbar, ada meja saja. Mereka ada altar. Di altar itulah maka Kristus kembali dikorbankan. Tubuh dan darah itu kembali dipecah-pecah, darah itu dicurahkan dan orang makan tubuh dan darah, ya. Itu transubstansiasi. Dia sungguh-sungguh berubah. Dan itu kan itu ex opera operato. Dan dia memberikan khasiat pada waktu itu juga, ya. Bendanya itu berkhasiat. Nah, ada yang sedikit berbeda, konsubstansiasi. Tadi trans, ini kons, ya. Nah, ini diyakini diajarkan oleh rekan-rekan dari Lutheran, gereja Lutheran, atau dipromosikan, dicetuskan oleh Martin Luther. Nah, istilah yang sangat terkenal adalah di dalam, ya, in, with, dan under, ya. Jadi di dalam, dengan, dan di bawah, ya. Apa maksudnya? Martin Luther menolak pandangan Katolik Roma, yaitu sungguh-sungguh berubah. Jadi kalau orang Katolik Roma kira-kira di-challenge, itu kalau masukkan laboratorium, rotinya mengandung elemen daging nggak? Mengandung menurut mereka, berubah, ya. Tapi kalau Martin Luther bilang tidak. Rotinya tidak berubah elemennya, ya. Namun dia menafsirkan kata-kata inilah tubuhku in some sense harus dipahami secara literal. Ya, kesimpulannya roti tidak benar-benar berubah menjadi tubuh jasmani Kristus, tetapi bahwa tubuh jasmani Kristus hadir di dalam, dengan, with, dan di bawah roti perjamuan Tuhan. Jadi roti itu mengandung, ya, mengandung tubuh Kristus. Ya, ini pemahaman dia. Nah, ilustrasi yang seringkali mereka berikan adalah seperti air dalam spons atau spons. Ya, spons ketika dia menyerap air, spons tidak berubah menjadi air. Spons tetap spons, ya. Namun
air itu ada ya in, with, dan under ya. Jadi di dalam spons itu ada air atau magnet ada dalam besi ya. Jadi magnet mengandung besi mengandung magnet. Agak sama tapi tidak persis sama. Tapi sebetulnya bisa kita katakan bahwa terjadi perubahan atau roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Ini prinsipnya bagi kedua hal ini. Dia menjadi, yang satunya sungguh-sungguh berubah, yang satunya dia in atau di dalam. Nah, sekarang kita tanggapan kita terhadap dua pandangan ini bagaimana? Memang tanggapannya harus sedikit beda antara Katolik dan yang Lutheran. Tapi kita menanggapi dulu persoalan apakah elemen itu berubah, ya. Nah, pengakuan iman Westminster masih di bab 29 dikatakan demikian dalam butir 2-nya. Dalam sakramen itu Kristus tidak dipersembahkan sebagai kurban kepada Bapaknya dan sama sekali tidak dipersembahkan kurban nyata apapun demi pengampunan dosa orang yang hidup atau yang mati. Ini untuk attack, ini untuk menyanggah pengajaran Katolik yang melihat perjamuan kudus sebagai pengorbanan ulang, pengorbanan lagi. Jadi dikatakan tidak. Sakramen itu hanya merupakan peringatan akan perbuatannya mempersembahkan dirinya sebagai korban satu-satunya di kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya, once and for all. Ya, nanti ada banyak ayat di Alkitab. Sebab itu telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, itu 1 Petrus 3:18. Jadi ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus matinya cuma sekali. Tidak perlu dan tidak boleh dikorbankan setiap minggu. Ini untuk attack yang Katolik. Ya. Jelas sekali, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya. Ini eventnya. Kita ambil yang versi Lukas. Jadi malam itu, the Last Supper, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibawanya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru oleh darahku yang tumbang bagi kamu. Nah, coba perhatikan. Sewaktu Yesus melakukan itu, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Kira-kira dia sedang menyodorkan roti atau menyodorkan badannya. Ya. Kalau kita melihat jelas sekali dia sedang menyodorkan roti. Waktu dia berkata inilah, itu refer kepada roti dan bukan kepada badan. Ya. Nah, apakah maksudnya waktu dia berkata inilah tubuhku, dia sedang mengubah roti itu menjadi tubuhnya. Kemudian di saat yang sama murid-muridnya sedang makan tubuhnya. Ya. Jadi apakah kisah ini, perkataan ini akan kita pahami secara literal? Apakah dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan. Padahal waktu itu jelas darahnya belum ditumpahkan. Tubuhnya belum dicabik-cabik. Jadi paling make sense, waktu dia berkata, inilah, dia ingin berkata, roti ini melambangkan, represent tubuhku. Ya, dia simbol. Cawan ini simbol atau lambang dari tubuhku. Memang beberapa orang berkata, ya pada waktu kejadiannya itu belum menjadi tubuh. Tubuh dan roti masih bisa dipisahkan. Tapi sejak dia meninggal dunia, atau sejak kemudian dia sungguh-sungguh berkorban, maka transubstansiasi dan konsubstansiasi baru diberlakukan. Itu lebih aneh lagi. Ya, kalau orang mengatakan, iya yang bagian ini tidak literal. Nah, sejak kapan dia menjadi literal? Ya, itu pertanyaannya. Ya, jadi apakah ini akan dipandang secara literal atau tidak? Lebih lanjut di butir kedua pengakuan iman Westminster, di samping itu sakramen itu merupakan persembahan rohani berupa pelbagi pujian kepada Allah atas kurban itu. Itu persembahan rohani. Karena itu apa yang disebut kurban misa Gereja Katolik Roma merupakan nistaan yang menjijikkan terhadap kurban Kristus yang tunggal, yang merupakan satu-satunya pendamaian semua dosa orang terpilih. Rekan-rekan, kalau ada kalimat-kalimat yang agak kuat, agak sedikit kelihatannya kok provokatif gitu ya, menjijikkan. Ingat
ini adalah tulisan yang dibuat beberapa abad yang lalu yang memang masih berhadapan-hadapan dengan pengajaran-pengajaran yang nyata di gereja. Sehingga perlu ada bahasa-bahasa kuat untuk mengatakan apa artinya itu, ya. Jadi bagi mereka kalau ada orang mengorbankan Kristus lagi, itu sebuah penistaan yang menjijikkan. Karena Kristus sudah mati sekali untuk segala dosa kita, ya. Unsur-unsur lahiriah dalam sakramen ini, roti dan anggur, setelah diuntukkan bagi pemakaian khusus sebagaimana ditetapkan oleh Kristus, mempunyai hubungan dengan Kristus yang disalibkan itu sedemikian rupa, hingga dengan sebenarnya, meski hanya secara sakramental, unsur-unsur itu kadang-kadang disebut dengan nama hal-hal yang digambar olehnya, yaitu tubuh dan darah Kristus. Jadi karena roti biasa, anggur biasa, karena diperuntukkan secara khusus, maka kita boleh menyebutnya sebagai inilah tubuh, inilah darah. Ya, penggambarnya. Meskipun demikian, menurut zat dan sifatnya, unsur-unsur itu tetap sungguh-sungguh merupakan roti dan anggur semata-mata, sama seperti sebelumnya. Ya, jadi secara zat, secara unsur, substance tidak berubah. Walaupun pada waktu dikhususkan, maka roti ini dapat kita sebut sebagai inilah tubuh, inilah darah. Ya, kadang-kadang kita tidak memakai kata-kata melambangkan, tapi inilah tubuh, ya, inilah darah. Butir 6. Ajaran yang menegaskan bahwa zat roti dan anggur berubah menjadi zat tubuh dan darah Kristus, yang biasanya dinamakan transubstansiasi, melalui konsekrasi seorang imam, jadi pada waktu diberkati, atau dengan cara apapun yang lain, bertentangan dengan Alkitab. Bahkan juga dengan pikiran sehat dan nalar. Ya, jadi, masa sih dia sungguh-sungguh berubah? Boleh nggak dites di laboratorium? Apakah roti mengandung daging? Ya, anggur menjadi darah. Ya, ada unsur-unsur darahnya. Itu tidak masuk akal. Ajaran itu memutarbalikkan sifat sakramen itu. Dan sejak dulu menjadi sebab berbagai tahayul, superstitious. Bahkan penyembahan berhala yang kasar. Akibat keyakinan akan transubstansiasi maupun konsubstansiasi, maka membuka peluang, membuka celah untuk terjadinya tahayul rohani, bahkan penyembahan berhala. Ya. Nah, jadi ada transubstansiasi, ada konsubstansiasi, kemudian pandangan yang ketiga, itu perjamuan kudus itu sebagai lambang atau simbol. Ya. John Calvin dan reformator lainnya berpendapat bahwa roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi dalam buku Institutio, ya, dikatakan demikian. Dengan menampilkan simbol, yang disimbolkan itu sendiri juga ditampilkan. Karena kecuali seseorang bermaksud menyebut Tuhan penipu, dia tidak akan pernah berani menegaskan bahwa simbol kosong ditetapkan olehnya. Jadi waktu Yesus mengatakan inilah tubuhku, itu simbol disimbolkan dengan roti, itu bukannya hal yang kosong. Ya, jadi kita tidak bisa sembarangan take it for granted. Ya, ini nggak ada simbol apa-apa. Ya, Tuhan serius pada waktu berkata itu. Dan orang saleh harus dengan segala cara menjaga aturan ini. Setiap kali mereka melihat simbol yang ditetapkan oleh Tuhan, harus berpikir dan diyakinkan bahwa kebenaran dari hal yang ditandai pasti ada di sana. Karena mengapa Tuhan meletakkan di tangan Anda lambang tubuhnya? Kecuali untuk meyakinkan Anda tentang partisipasi yang benar di dalamnya. Ya, jadi simbol itu punya makna dan makna itu pasti ada. Makna itu terjadi. Ya. Namun Calvin berhati-hati untuk menyamakannya dengan ajaran Katolik Roma, ya, yang mengatakan bahwa roti menjadi tubuh Kristus, atau dengan ajaran Lutheran yang mengatakan bahwa roti mengandung tubuh Kristus. Ya. Dalam Institutio dikatakan, tetapi kita harus menetapkan kehadiran Kristus dalam perjamuan yang tidak mengikatnya pada elemen roti atau membungkusnya di dalam roti, atau membatasi dia dengan cara apapun. Semua hal jelas mengurangi kemuliaan surgawinya. Jadi Calvin langsung defend, tapi kita harus menetapkan, kita harus meyakini
bahwa kehadiran Kristus ya itu tidak membuatnya terikat dan tidak perlu mengikatkannya dengan elemen roti, ya, atau membungkusnya di dalam roti, ya. Jadi itu Lutheran, atau membatasi dia dengan cara apapun yang mengurangi kemuliaan surgawinya. Nah, jadi dalam tradisi reformasi Protestan terutama ya, jelas roti dan anggur itu simbol. Nah, ada perbedaan di mana dalam sejarah gereja sempat juga ada kebingungan. Ini saya baca beberapa buku, tracingnya masih agak susah. Ya, beberapa dengan cepat mengatakan ini adalah keyakinan dari Zwingli. Atau paling tidak ada keyakinan ini. Entah itu Zwingli, kalau Zwingli bukan ini, Zwingli mendekat ke Calvin, maka ini bukan Zwingli-nya. Tapi ada mengatakan ini digagas oleh Zwingli. Ya. Jadi dia berkata, roti dan anggur hanya simbol. Oke, kita setuju. Ya, nanti Calvin juga setuju. Karena itu perjamuan kudus hanya untuk mengenang karya Kristus. Dibuat penekanan oleh kelompok ini. Saya sebut dulu Zwingli ya nanti karena beberapa buku berbeda dalam memastikannya. Dia Kristus tidak sungguh-sungguh hadir. Nah, ini menarik. Karena saking ingin berbeda, saking ingin menarik jarak dengan Katolik dan dengan Lutheran, di mana Katolik dan Luther itu mengatakan Kristus itu bodily, secara tubuh itu hadir. Satunya trans, satunya cons. Ya, dia hadir di dalam perjamuan kudus. Maka kelompok ini atau Zwingli mengatakan tidak. Kristus tidak hadir. Bahkan saking semangatnya mengatakan Kristus pasti tidak hadir. Sehingga menjadi bahan olok-olokan. Ya, doktrin ketidakhadiran Kristus. Ya, di mana Kristus sungguh-sungguh tidak hadir atau nyata tidak hadir. Jadi perjamuan kudus, kata mereka. Ya, jadi tempat di mana Kristus sungguh-sungguh tidak mau hadir, itu justru di perjamuan kudus, menurut aliran ini. Nah, apa bedanya dengan Calvin? Ya. Nah, ada yang mengatakan Calvin ini sedikit kurang enak. Ya, Zwingli temannya, Luther dia hormati. Kalau dia ikut Luther, dia tahu pemahamannya kurang tepat, salah. Kalau dia ikut Calvin, ikut Zwingli, kok cuma semata-mata simbol, hanya mengenang, jadi sedikit kok ringan. Maka John Calvin mengatakan ini, roti dan anggur merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Memang merupakan lambang. Namun, dia hadir. Tidak seperti Katolik dan Lutheran, atau tidak seperti Zwingli yang tidak hadir. Hadir secara rohani untuk memberikan berkat bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Memang ini argumentasinya menjadi kan Kristus atau Allah hadir di semua acara-acara orang Kristen, kata begitu ya. Tapi somehow dikatakan dalam event, dalam momen di mana itu diinstitusikan oleh Kristus sendiri, dia hadir secara khusus dalam kehadiran rohani untuk memberi berkat bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Ya, jadi ini posisi yang Calvin katakan, dan posisi ini nampaknya diambil oleh Presbyterian atau oleh Reform Theology. Ya, perhatikan di bab 29 butir ke-7 dari pengakuan iman Westminster. Orang-orang yang menerima sakramen itu dengan cara yang layak dan yang turut mengambil bagian dalam unsur-unsur kelihatan sakramen ini, roti dan anggur, dengan demikian menerima dan mengecap juga Kristus yang disalibkan dan semua kebaikan yang dihasilkan oleh kematiannya secara batin, melalui iman, sungguh-sungguh dan secara nyata, namun tidak secara badaniah dan jasmani, tetapi secara rohani. Ada nourishment, ada pengayaan, ada semacam kekuatan rohani, ya, ada makanan rohani, berkat-berkat rohani yang didapatkan ketika orang mengikuti perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh dan dengan beriman. Karena itu tidak bisa disepelekan, tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Ya. Ini masih lanjutannya. Tubuh dan darah Kristus memang tidak berada di dalam atau bersama dengan atau di bawah roti dan anggur secara jasmani atau badaniah.
Namun dalam pranata itu, dalam tindakan itu, tubuh dan darah itu hadir bagi iman orang percaya sama nyatanya, tapi secara rohani. Seperti unsur itu sendiri hadir bagi indera mereka lahiriah. Jadi kalau roti dan anggur bisa kita lihat secara lahiriah, hadir secara lahiriah, maka berkat itu juga hadir nyata sungguh secara rohaniah bagi kita. Ya, jadi tetap ada berkat-berkat rohani yang Allah berikan bagi orang yang mengikutinya. Kita masuk pada item berikutnya. Siapa yang boleh mengikuti atau turut serta dalam perjamuan kudus? Isu ini cukup luas. Ada yang close, ada yang open. Jadi pesertanya. Ada yang mulai mengusulkan perjamuan kudus anak. Bahkan beberapa gereja-gereja mainline churches, jadi arus utama di Indonesia, GKI, GKJ, beberapa sudah mulai melakukannya. Ya, perjamuan kudus untuk anak. Ini dalam item siapa yang boleh mengikutinya. Nah, saya memilih untuk mengutip dari poin 8, ya, bab 29. Ini memahaminya agak sedikit terbalik. Jadi kalimatnya bukan kalimat siapa yang boleh ikut, tapi begini membacanya. Meski orang yang tidak mempunyai pengertian dan yang jahat menerima unsur-unsur lahiriah dalam sakramen ini, mereka tidak menerima hal yang ditandakan olehnya. Jadi misalnya begini, baptis itu adalah tanda orang beriman, proklamasi orang beriman, proklamasi menyatu dengan Kristus dan menyatu dengan tubuh Kristus, ya janji keselamatan. Tapi kalau ada orang cuma lewat depan GPO, kemudian kita panggil, tidak ngerti apa-apa, kita baptis, dia tidak mengalami apa-apa. Atau ada orang luar, bukan orang percaya, masuk ke dalam GPO dan ikut ambil roti, ikut minum, itu tidak menimbulkan apa-apa. Tidak punya pengertian, orangnya tidak benar, ya, itu tidak menerima apa yang ditandakan. Ya, tanda persekutuan dengan Tuhan, tanda orang beriman. Sebaliknya, karena mereka menghampiri sakramen itu dengan cara yang tidak layak, mereka bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan dengan akibat mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi ini cukup berat. Kalau orang tidak tahu apa-apa, kita nekat baptis atau dia ya main-main udah dibaptis, itu bisa menimbulkan akibat yang tidak baik. Termasuk kalau begitu gereja yang melakukannya. Ya, demikian juga orang yang mengikuti perjamuan kudus. Karena itu gereja bertanggung jawab supaya orang-orang yang ikut itu memenuhi kriteria syarat. Jadi saya akan derive dari kalimat ini membuat nanti beberapa kesimpulannya ya. Masih poin 8. Oleh karena itu, semua orang yang tidak mempunyai pengertian dan tidak saleh, kalau tadi di atas ya, orang tidak punya pengertian dan jahat. Sekarang kalimatnya, oleh karena itu semua orang yang tidak mempunyai pengertian dan tidak saleh, jahat, tidak layak diterima pada meja Tuhan. Sebagaimana mereka juga tidak cocok untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Selama mereka tetap demikian, mereka tidak dapat turut mengambil bagian dalam rahasia-rahasia kudus ini atau diterima padanya tanpa berdosa berat terhadap Kristus. Jadi, poin 8 ini mencegah, melarang orang dengan kriteria tertentu untuk ikut. Jadi kalau dibalik, yang boleh ikut siapa? Ya, saya menyimpulkan, yang memiliki pengertian. Karena kalau tanpa pengertian itu salah. Jadi memiliki pengertian. Dan persekutuan dengan Kristus. Karena ada orang yang dianggap tidak cocok punya persekutuan dengan Kristus, nekat ikut. Itu menimbulkan persoalan. Jadi yang memiliki pengertian dan memiliki persekutuan dengan Kristus. Secara sederhana yaitu orang percaya punya persekutuan dengan Kristus ya, yang memahami makna perjamuan kudus, punya pengertian. Ya, yang boleh ikut yang sudah percaya dan memahami makna perjamuan kudus. Demi ketertiban dan kepastian, hal ini ditunjukkan dengan merujuk kepada mereka yang sudah baptis dewasa maupun sidi. Beberapa gereja memberlakukan open. Open itu apa? Bukan open ini bukan siapapun boleh ikut, tidak percaya boleh ikut, bukan. Open ini non-member. Jadi kalau kita GPO, ya, Anda belum anggota GPO atau Anda dari gereja manapun, denominasi manapun juga, yang percaya boleh ikut.
Ya. Cuma bagaimana kita tahu itu menjadi tugas berat gereja, apakah dia sudah percaya atau tidak. Apakah dia sudah membuat pemeriksaan diri yang cukup atau tidak. Jadi pengertian cocok untuk bersekutu dengan Kristus dan saleh. Itu nanti 3 hal yang kita akan lihat. Nah, untuk ketertiban dan kepastian, maka kita mengatakan walaupun sebetulnya GPO masih mengandung prinsip open. Non-member boleh ikut. Namun kita tegaskan, yaitu yang sudah percaya, ditunjukkan dengan baptis dewasa, atau kalau dia baptis anak, sudah confirmation atau sudah CD. Ya. Nah, kenapa dikatakan demi ketertiban dan demi kepastian? Artinya sebetulnya secara prinsip, kalau kita mau berbicara prinsip, kalaupun orang itu belum baptis, tapi sudah sungguh-sungguh percaya, dia boleh. Karena dia sudah sungguh-sungguh percaya. Ya. Atau dia sudah percaya. Namun kita tidak tahu siapa yang sudah itu dan bagaimana kita memastikannya. Daripada kemudian menjadi sesuatu yang sepertinya take it for granted atau dipermainkan, lebih tertib kita mengatakan yang sudah baptis dewasa atau sudah CD. Kalau ada orang protes, saya sudah percaya, ya, walaupun saya belum baptis. Ya kita kata, apa sih sulitnya untuk baptis? Kalau kamu ingin ikut perjamuan kudus, kamu baptis, ya ambil kelas katekisasi, cepat kok. Kemudian berikutnya kamu sudah bisa ikut perjamuan kudus. Demikian juga yang belum CD. Ya. Kemudian tadi yang saleh, ya, yang tidak jahat, yaitu bukan orang-orang yang tidak punya dosa. Mereka yang menjaga dan mengusahakan hidup yang layak di hadapan Tuhan sebelum mereka masuk pada perjamuan kudus. Hal ini ditunjukkan dengan niat memeriksa diri sebelum mengikuti perjamuan kudus. Ya. Jadi dalam tradisi beberapa gereja itu dilakukan sebelum perjamuan kudus. Sebelum ini bisa macam-macam. Ada yang memang beberapa menit sebelum mereka menerima menerima roti dan anggur. Jadi pendeta akan mengatakan kita mengambil waktu teduh untuk kita memeriksa diri. Ada yang sehari 2 hari sebelumnya. Ada yang minggu sebelumnya. Bahkan di beberapa gereja, saya kenal beberapa tradisi ini, mereka mengadakan itu per wilayah. Jadi ada penatua yang memimpin persiapan, kemudian ditanya satu persatu. Ya, jadi kalau misalnya di wilayah PWIs, ya, saya tanya, apakah Bapak ini ya akan ikut perjamuan kudus minggu depan? Ikut, ya. Ikut enggak? Ikut. Ya, jadi kalau mereka berkata ikut, mereka artinya sudah siap, mereka sudah memeriksa diri dan dikasih kartu perjamuan kudus. Sewaktu nanti mereka datang ke gereja, mereka menunjukkan kartu, berarti mereka boleh ikut. Ya, kartu dimasukkan. Nanti akan ketahuan siapa yang tidak memasukkan kartu berarti tidak hadir, padahal sudah mengatakan ingin ikut. Jadi ada yang lebih rigid begitu, ya. Ada peringatan mengenai mereka yang turut dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Jadi bagi mereka yang tidak berusaha menunjukkan kesalehan, tapi ingin ikut perjamuan kudus, ada peringatan bagi mereka. 1 Korintus 11, 27-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan, yang atas ada kata-kata tubuh dan darah Tuhan. Itu refer kepada roti dan anggur. Ya, dia berdosa kepada elemen itu. Kemudian yang bawah ini mengakui tubuh Tuhan, ini bukan refer kepada roti dan anggur. Karena kenapa yang disebut hanya tubuh, kenapa tidak darah? Nah, kita harus lihat konteksnya. 1 Korintus 11 ini muncul dalam cerita apa? Ya, dengan cepat saja. Sebab pertama-tama ayat 18 di pasal yang sama, aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Jadi ketika mereka berkumpul sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh Tuhan, satu tubuh, mereka itu
ada perpecahan. Ya, jadi tubuh yang tidak kompak, tubuh yang ada banyak persoalan. Ya, jadi itu kenapa Paulus tadi berbicara mengenai tidak mengakui tubuh Tuhan, tidak mengakui kesatuan jemaat, itu maksudnya. Jadi sebetulnya dengan cara tidak layak ini bukan saja tidak layak waktu memegang roti dan anggur, tapi bukan sesempit itu. Memang kita pada waktu kita memegang atau memperlakukan kita harus sopan. Tapi bukan maksud Paulus, tolong ya pegangnya yang baik dengan tangan kanan, tolong ya anggurnya jangan sampai tumpah sedikit. Bukan masalah itu, tapi kesatuan tubuh Kristus. Jadi evaluasinya biasanya, apakah kita sedang memiliki persoalan dengan tubuh Kristus, yaitu komunitas orang percaya. Adakah orang yang kita benci dan tidak bisa kita ampuni, yang duduk semeja dengan kita, satu ruangan, sebagai tubuh Kristus, sama-sama mengakui orang percaya, kita makan dengan mereka, saudara kita, tapi kita membenci mereka. Ada persoalan yang belum tuntas. Ya, kita ingat Matius 5, 23, 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu atas mezbah atau dalam konteks beribadah, kamu teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahan itu, ya berdamai, baru lanjutkan ibadahmu. Jadi hubungan sesama, hubungan horizontal itu perlu dibereskan. Dalam konteks 1 Korintus 11 itu terjadi begitu juga. Jadi sama-sama ngumpul waktu mereka perjamuan kudus itu nggak enak suasananya. Ada kelompok-kelompok, ada klik-klik, ada yang sangat kaya, ada yang datang dengan kekenyangan, ada yang kelaparan, dan seterusnya. Ya, jadi ada kerinduan untuk menjadi umat yang khusus dalam konteks berjemaat. Siapa yang boleh memimpin dengan cepat? Jelas sekali kita mengacu kepada bab 27 tentang sakramen. Ada 2 sakramen, baptis dan perjamuan kudus. Keduanya tidak boleh dilayankan selain oleh seorang pelayan firman yang diteguhkan dengan cara yang sah. Sedikit bedakan antara pengakuan iman dan Alkitab ya. Alkitab itu jelas, solid, tidak bisa dibantah, itu standar. Pengakuan iman Westminster merupakan sebuah gagasan-gagasan praktikal, doktrinal, untuk memahami dan mengaplikasikan firman yang diyakini, ya. Jadi bobotnya tetap pengakuan iman itu di bawah, walaupun dia merupakan penuntun praktis, karena beberapa firman tidak bisa kita pahami dan aplikasinya seperti apa. Jadi kalau dikatakan tidak boleh, ya, dalam konteks tertentu bisa berdosa, ya, kalau kita melanggarnya, karena itu dia sedang melakukan prinsip dari firman Tuhan. Atau dia berdosanya bukan karena kita melawan firman Tuhan, karena kita melawan peraturan kesepakatan gereja di mana kita bernaung di dalamnya. Ya, jadi begitu. Nah, ini yang diyakini oleh Presbyterian. Untuk melayankannya, maka hanya ordained minister, seseorang yang sudah ditahbiskan. Dalam bahasa Indonesia kita pendeta, begitu ya. Jadi secara prinsip saya masih bisa memahami, ya, atau tidak terlalu harus membenci dan berdebat kalau yang melayankan melakukannya bukan pendeta, ya. Tapi dalam konteks, dalam situasi yang tidak ada keterpaksaan yang mengharuskan, ya, maka sangat baik dan demi ketertiban itu pendeta. Kalau orang mengatakan dalam kondisi terpaksa, kenapa terpaksa? Ya, apakah orang harus segera perjamuan kudus, harus segera dibaptis? Ya, jadi untuk menjaga keteraturan, kepastian pemahaman dan pelaksanaannya benar, maka kita putuskan itu oleh ordained minister. Karena begitu kita membuka ruang, boleh siapa saja. Saya pernah berkata minggu lalu, kalau begitu kita mau nggak perjamuan kudus dipimpin oleh anak usia 11 tahun? Ya, baptis, siapa boleh baptis? Ya, jadi ini mau baptis, ini siapa yang bersedia? Ada orang angkat tangan maju, sudah percaya, sudah dia membaptis. Tentu ada syak wasangka, ada ketidakserkan kita dalam melihat dan melakukannya bersama-sama, ya. Hamba Tuhan, ordained minister, dianggap sebagai penjaga pengajaran dan penjaga disiplin gereja. Ya, jadi karena itu maka diserahkan, dititipkan kepada
ordained minister, supaya secara knowledge, pengetahuan, wawasan cukup, dan dia diberi otoritas untuk melakukannya. Nah, sekarang beberapa hal praktis dalam pelaksanaannya. Bab 29, butir 3. Tuhan Yesus dalam Pranata ini memesankan kepada para pelayannya mengucapkan firman penetapannya kepada umat. Ya, jadi pada waktu melakukannya dia mengucapkan firman penetapannya. Inilah tubuhku yang dan seterusnya. Inilah cawan dan seterusnya. Berdoa, mengucapkan berkat atas unsur-unsur roti dan anggur, dan dengan demikian menguntukkannya, ya, mengkhususkannya bagi pemakaian khusus, bukan biasa lagi. Ya, juga mengambil dan memecah-mecahkan roti, mengambil cawan dan memberi keduanya kepada mereka yang turut mengambil bagian di dalamnya. Ini dulu. Jadi prosesi yang diharapkan, ambil roti, ada ambil anggur, kemudian ada pengucapan berkat, ada pronounce dulu, ya. Dengan demikian waktu itu terjadi, sekali lagi kita tidak berkata dia berubah atau menjadi apa ya, mistik gitu. Namun itu menjadi sesuatu yang kita sendirikan, kita kuduskan. Roti ini somehow dia berbeda dengan roti yang tidak sedang dikhususkan itu. Ya, jadi itu yang dimaksudkan di sana. Memberikan kepada mereka turut mengambil bagian dalamnya, tetapi bukan kepada orang-orang yang pada saat itu tidak hadir dalam kumpulan jemaat. Nah, ini karena mungkin ada praktek-praktek, ya, satu, karena roti dan anggur sudah disendirikan, sudah dikhususkan, bahkan apalagi kalau keyakinannya trans dan cons berubah, maka ada orang yang keep mengambilnya. Jadi waktu majelis menjodohkan roti dia ambil 2 atau ambil 3, ya, kemudian disimpan, dibawa pulang. Untuk apa? Mungkin keluarganya yang tidak sempat ikut perjamuan kudus. Atau disimpan, nanti kalau anak saya sakit perut atau anak saya mau ujian PSLI dikasih gitu ya, supaya memberikan khasiat. Tidak boleh. Untuk orang yang tidak hadir pada waktu itu. Nggak boleh disimpan, nggak boleh dibawa pulang. Atau nanti kita sendirikan ya, tapau ya, atau katakanlah take away, nggak bisa. Termasuk ini pemikiran, bagaimana dengan jemaat yang meminta pelayanan khusus. Jadi sakit, nggak bisa. Tolong ya, nanti Pak Pendeta ke rumahnya jemaat ini untuk melakukannya sendiri. Ya, tidak hadir. Nah, ini pemahaman dari sini, kalau kita menafsirkan, apakah tidak boleh kepada mereka tidak hadir. Jadi kalau Anda miss, Anda nggak hadir, ya udah nggak boleh. Ya. Butir 4, misa-misa pribadi, yaitu penerimaan sakramen ini oleh imam atau salah seorang lain seorang diri. Memang seorang diri ini sungguh-sungguh satu orang, tapi kalau saya melayani orang lain kan pasti 2 orang, saya dan orang itu, atau orang itu sendiri, atau ini bisa dikatakan demikian, kalau begitu yang berkunjung ke rumah jangan sampai cuma 1 orang. Kalau 3 orang kita sudah bebas dari aturan ini gitu ya, jadi mencari celah. Tapi ini prinsipnya, ya, tidak boleh pelayanan sendiri, ya. Jadi yang tidak boleh ya, penerimaan sakramen salah seorang diri, begitu pula tidak membolehkan, hati-hati ini membaca agak susah, begitu pula hal tidak membolehkan umat menerima cawan, ini yang dilarang. Ya, dilarang untuk melarang, ya. Jadi hal tidak membolehkan umat untuk minum anggur. Ini karena Katolik. Abad 12-13 mereka bilang umat nggak boleh minum anggur. Nanti kalau tumpah gimana? Jadi hanya pastor yang boleh minum anggur. Mereka tidak membolehkan. Nah, pengakuan iman Westminster sedang menyoroti ini. Ya, begitu pula hal tidak membolehkan umat menerima cawan. Ya, kemudian menyembah unsur-unsurnya, roti dan anggur, mengangkatnya, mengaraknya berkeliling supaya disembah, menyimpannya untuk digunakan demi tujuan yang dinamakan religius. Semua hal itu bertentangan dengan sifat sakramen ini dan dengan penetapan Kristus. Saya coba ringkaskan butir-butirnya. Jadi, perjamuan kudus dilakukan dalam konteks persekutuan orang percaya, bukan pribadi. Jadi, nggak bisa ya saya sendirian kemudian rasanya, aduh, saya ingin mengenang Tuhan Yesus, kemudian saya lakukan sendiri. Ya, saya di rumah ada roti, ada anggur, saya bikin perjamuan kudus, apalagi saya pendeta ya, di rumah sendiri. Tidak boleh, tidak ada maknanya.
itu dalam konteks umat percaya. Ya, di sana ada kesatuan, ada pengakuan dosa, ada proklamasi kita satu tubuh dan seterusnya. Nah, jadi memang masih menjadi pertanyaan apakah ini boleh kita lakukan ketika orang meminta di rumah. Sepertinya kalau kita melihat Martin Luther, John Calvin, dia tidak menyarankan, tidak memperbolehkan. Karena apa? Ini bisa dengan sangat tipis menjadi superstitious, menjadi tahayul. Tahayul terhadap perjamuan kudus itu sendiri. Contoh misalnya, ada seorang ibu yang tidak bisa ikut perjamuan kudus. Kemudian merasa, aduh aku kok nggak bisa ikut ya. Maka dia meminta pendeta atau dimintakan pendeta untuk melayani di rumahnya. Pertanyaannya, kenapa harus dilayani di rumah? Seberapa perlu? Kalau dia tidak ikut, kenapa? Ya, maka mungkin saja kenapa dia insist, kenapa dia menuntut tetap diadakan di rumahnya? Karena dia takut kehilangan sesuatu yang mungkin dalam benaknya itu adalah tahayul. Takut kehilangan berkat, kenapa aku nggak ikut, dan sebagainya. Mungkin jangan-jangan ada penyakit, aku akan bangkrut dalam usaha. Maka tetap harus dilakukan. Maka perjamuan kudus menjadi tahayul. Tidak ikut, ya udah nggak apa-apa. Saya tidak bisa mengenang. Mengenanglah, walaupun mungkin tanpa elemen yang dipakai untuk mengenang. Nah, ini juga nanti menjadi percakapan atau menjadi dasar perdebatan atau diskusi lah dalam perdebatan tentang perjamuan kudus online. Ya. Jadi kalau dalam konteks persekutuan orang percaya ini harus terlihat. Jadi kalau nggak ada body, no body, ya, no communion. Ya, kalau kita nggak bisa ngumpul bersama-sama, nggak ketemu, nggak melihat, mendingan nggak usah perjamuan kudus. Itu yang against, itu yang kontra dengan perjamuan kudus online. Ada yang mengatakan, toh dia hadir, ya, secara rohani. Jadi walaupun kita melakukan online bisa. Nanti kita akan lihat beberapa aspek itu atau nanti menjadi bahan diskusi. Ya. Jadi dilakukan dalam konteks orang percaya. By the way, GPO juga memutuskan, mungkin kalau nggak salah tahun lalu ya, rapat majelis mengatakan bahwa kita secara prinsip tidak melayani permintaan perjamuan kudus pribadi. Ya. Jadi kita, oh ya, saya misalnya gini, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kemarin saya sakit keras, nggak bisa ikut perjamuan kudus. Minta dari saya pribadi. Lah kalau dia sakit keras, minta dari pribadi, nanti kalau ada 30 orang yang mengatakan dia sakit keras nggak bisa hadir, sakit keras kan juga macam-macam ya. Ada yang mengatakan dia pusing, migrain, hampir pingsan. Ada yang mengatakan sakit perut mules sekali, ya. Atau ada yang mengatakan anak saya sakit, saya harus tungguin. Maka saya nggak bisa ikut, bolehkah? Nanti kita bisa layani 30-40 orang ke rumah masing-masing. Jadi kita putuskan untuk tidak melayani perjamuan kudus permintaan pribadi. Nah kalau saya nggak ikut kan miss ya. Karena itu kalau diperhatikan dalam 2 tahun terakhir, kita sudah mempersering perjamuan kudus. Yang dulu setahun cuma 4 kali, sekarang perhatikan kalau ada yang aware atau tidak aware ya, setahun sekarang 6 kali. Jadi 2 bulan sekali kita perjamuan kudus. Supaya kalau dia miss, itu tidak terlalu lama. Sementara gereja presbyterian lain, kebanyakan itu sebulan sekali. Ya, jadi kalau dia miss satu, nggak apa-apa lah. Sehingga tidak perlu melayani dari rumah ke rumah. Kedua, setiap elemen, walaupun harus dihormati, tidak boleh diperlakukan menjadi tahayul rohani. Roti tetap roti, tidak bisa menyembuhkan sakit perut, tidak bisa membuat orang pinter, dan sebagainya. Cuma roti. Tapi walaupun cuma roti tidak bisa kata ya udah pegangnya sembarangan ya. Kemudian sewaktu menunggu ditaruh di tempat yang itu atau masukkan sapu dulu enggak. Kita memegangnya dengan penuh hormat ya, dengan rasa syukur, tapi dia tetap roti. Tidak boleh menjadi tahayul rohani. Demikian juga anggur ya, tidak menjadi berkhasiat waktu dia dibawa pulang. Setiap orang percaya yang memenuhi syarat berhak menerima kedua elemen tersebut. Tidak seperti Katolik yang hanya boleh roti, tidak boleh anggur. Dua-duanya boleh, ya. Memenuhi syarat. Jadi kita sebut orang percaya. Jadi semua orang percaya memenuhi syarat, ya. Namun ketertiban gereja kita mengatakan itu merujuk kepada yang sudah baptis dewasa atau CD. Nah, bolehkah mengganti elemen? Ya. Jadi
roti dan anggur. Misalnya rotinya diganti prata, boleh enggak? Atau cake, ya. Anggur. Kita melihat apa yang terjadi pada waktu itu, ya. Jadi kita usahakan sedekat dan semirip mungkin dengan peristiwa mula-mula. Ini yang saya usulkan, ya. Jadi sewaktu Tuhan Yesus melakukannya, dia mengambil roti dan mengambil anggur. Jadi kalau kita bisa roti dan anggur itu sedekat mungkin seperti kejadian awal. Kita merasa secara secara tindakan itu rasanya sama, gitu ya, sedekat dan semirip mungkin. Memang ada yang mengatakan bahwa itu kan dalam konteks Tuhan Yesus dia mengambil roti harian atau yang sedang mereka nikmati hari itu. Kebetulan Passover, kebetulan memperingati Paskah, itu roti yang tidak beragi. Jadi beberapa orang mengatakan kalau mau sedekat mungkin roti yang tidak beragi. Ya. Nah, saya tidak tahu, roti pun kemudian sekarang sudah banyak modifikasi. Di beberapa gereja itu roti tawar, pakai ragi. Kita memakai hosti yang tipis-tipis itu mungkin nggak pakai ragi ya. Tapi itu apakah hosti roti tipis itu bisa disebut roti? Ya, jadi dia mengambil roti, take bread. Apa itu bread atau tidak? Ya. Kemudian anggur, beberapa gereja memakai rabina, ya, jadi memakai jus anggur. Beberapa di tempat kita bagi yang tidak bisa minum anggur kita sediakan air putih di tengah-tengah baki, ya. Beberapa gereja memakai teh atau beberapa memakai Coca-Cola. Nah, kalau boleh ganti, boleh nggak kita ganti dengan kopi, ya, atau dengan katakanlah cendol, gitu ya. Prinsipnya begini, sedekat dan semirip mungkin dalam situasi kondisi yang membuatnya dimaklumi seperti tidak bisa minum anggur, ya sudah, dia boleh ganti teh, ya, kalau bisa anggur. Sedangkan mungkin dengan roti. Jadi kalau kita ganti dengan mie, dengan spaghetti, makanan orang Italia sehari spaghetti. Ya kalau Yesus roti. Boleh nggak dikatakan dengan nasi? Secara prinsip mungkin boleh. Cuma apa sulitnya mencari roti? Begitu ya. Apa sulitnya mencari roti? Kemudian secara praktis kalau nasi mau bagaimana? Ya, apakah seberapa ya nasi yang mau kita kasihkan? Kalau diganti dengan ubi, orang-orang Papua kan makan boleh. Ubi dipotong kecil-kecil juga boleh. Ya, jadi kita pikirkan kalau bisa sedekat mungkin dengan peristiwa mula-mula, kenapa tidak? Sedekat dan semirip mungkin dengan yang dilambangkan. Inilah tubuhku, inilah melambangkan tubuh dan darah. Sesuatu, tubuh itu kan padat, ya. Darah itu cair. Jadi kita ambil dua elemen, satu padat, satu cair. Ya. Jangan kemudian, oh ya ini kalau minumnya kita cari yang, saya nggak mau yang terlalu cair, kita cari yang agak kental gitu ya. Jadi minumnya katakanlah es buah gitu ya. Ya nggak bisa ya, atau tidak mewakili ya. Kemudian tadi ya bisa nggak yang padatnya kita ganti dengan yang sedikit lebih soft, lebih lembek ya, agar-agar ya. Nah, kita usahakan semirip mungkin. Jadi waktu kita mengangkat kita mudah untuk membayangkan tubuh dan darah gitu ya. Tidak kehilangan esensi dari yang dilambangkan. Itu prinsipnya, ya. Oh, nggak bisa begini. Pokoknya dua elemen. Nanti kita sebut tubuh dan darah. Ya, tidak bisa begitu. Atau kita pokoknya roti dan anggur, orang jadi lupa. Roti melambangkan apa, anggur melambangkan apa. Gitu ya. Jadi esensinya harus tetap. Ini beberapa prinsip sederhana. Seberapa sering beberapa gereja sebulan sekali, Katolik setiap minggu, kita gereja ada yang 4 kali setahun, GPO 6 kali setahun. Ya, seberapa sering? 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, dan sebagainya, dalam versi ESV, for as often as you eat. Sesering mungkin. Ya. Jadi memang seberapa sering kita harus mengenang kebaikan Tuhan. Kan semakin sering semakin baik. Ya. Tapi kalaupun sesering mungkin, apakah kita harus memilih untuk mengambil lambang, ya, kemudian kita jadikan semacam acara ibadah, begitu ya. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi prinsipnya seberapa sering silahkan. Pokoknya pada waktu itu terjadi membangun kerohanian kita. Ya. Nah, jadi menurut saya harus dipersiapkan dengan baik, tidak hanya menjadi kebiasaan tanpa makna. Karena
Kalau terlalu sering, setiap hari perjamuan kudus, jangan-jangan udah kebiasaan, udah tanpa makna. Ya, kalau terlalu lama, itu orang jadi kehilangan makna atau lupa. Ya, mengenang Kristus itu hanya once in a while. Maka dicarilah tengah-tengah. Menurut saya baik kalau sebulan sekali. Ya, itu cukup ideal. Tidak perlu seminggu sekali. Ada yang mengatakan seminggu sekali, kenapa tidak? Asal dipersiapkan dengan baik dan tidak menjadi kebiasaan semata-mata. Jadi, rekan-rekan, itu gagasan-gagasan dalam perjamuan kudus. Saya mendorong ya supaya setiap kita yang sudah boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ya, pada waktu kita menghampiri meja Tuhan, mari kita mengingat prinsip-prinsip ini. Ya, kita mengambil roti, mengambil dengan ucapan syukur. Gunakan momen-momen itu untuk bersyukur bahwa kita adalah orang yang seharusnya dimurkai Allah, tapi karena dia mati di kayu salib, tubuh itu dicabik-cabik, darah itu tercurah untuk kita. Maka ucapan syukur itulah yang naik kepada Tuhan. Mengingat siapa kita, siapa dia. Sambil memandang sekeliling kita, teman-teman kita yang sama-sama pendosa, diampuni oleh dia. Sama-sama pendosa, kita ditolong untuk menikmati kemurahan Allah. Dan kita melihat, saya tidak lebih baik daripada orang lain. Kenapa saya harus membenci dia? Kenapa saya harus memusuhi dia? Berdamailah dengan orang-orang tersebut. Ya, jadi itu yang kita nikmati dalam perjamuan kudus kita. Amin. Saya berhenti di sini. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diklarifikasi oleh rekan-rekan sekalian? Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, saya anggap cukup jelas. Peter ya Pak ya, tanya. Ya, Peter. Pak, kalau kan selalu dibilang kalau ada jemaat tamu yang dari gereja yang seasas boleh ikut. Yang disebut seasas itu apa Pak maksudnya? Apakah sejauh Protestan atau harus Calvinis atau gimana Pak? Ya, memang itu ucapan yang cukup ambigu ya, sebenarnya tidak terlalu jelas. Jadi dalam konsep close, open, ya ada yang semi close. Itu kata. Jadi kalau yang close itu hanya bagi member. Ya, jadi perjamuan kudus ini hanya bagi anggota GPO. Itu untuk lebih memastikan bahwa yang akan ambil bagian yaitu mereka yang sudah dibaptis dewasa di GPO dan yang sudah CD di GPO. Artinya kita ingin memastikan bahwa dia memasuki jalur yang benar dan sudah melalui seleksi. Sehingga yang ikut adalah orang-orang yang tadi, kalau menurut bahasa yang Westminster, orang yang memiliki pengertian dan orang-orang yang cocok atau layak untuk sepersekutuan dengan Kristus. Jadi sudah orang percaya. Ya, walaupun itu juga menurut saya tidak menjamin kalau katekisasi dan penerimaannya loose. Ya, siapa yang bisa berani menjamin mereka yang sudah dibaptis di GPO atau katekisasi dan CD di GPO sungguh-sungguh percaya. Ya, tapi itu lebih ketat ya, hanya bagi member. Yang tadi close ya, yang open ini bukan begini, siapapun boleh ikut, Anda tidak percaya pun boleh ikut, tidak. Open ini dia mengatakan bahwa siapapun juga yang percaya, ya, yang sudah mengaku percaya boleh ikut. Ya, ini baik menunjukkan bahwa kita satu tubuh, orang yang sedang bepergian, orang yang sedang katakanlah main ke Singapura diterima. Siapa sih kita boleh mengatakan kamu tidak boleh ikut? Kita menerima, ya, siapapun juga. Persoalan sama. Bagaimana nanti kita menentukan kalau orang itu sudah sungguh-sungguh percaya atau tidak, ya? Jadi dia percaya atau tidak, atau pemahamannya seperti apa? Ya. Nah, pendeta tidak punya kuasa dan kita tidak bisa menyaring dengan cepat. Jadi itu begitu open, dia membuka kemungkinan kita mempersilakan orang-orang yang tidak layak, tidak semestinya ikut menjadi ikut, termasuk ya orang-orang yang tidak punya pengertian yang tepat atau sama dengan kita. Semi open adalah mengatakan tadi, ya, kami mengundang
saudara-saudara, jemaat, anggota, maupun tamu yang seasas. Nah, ini kalau tidak jelaskan juga orang nggak ngerti seasas nggak sih? Oh ya, tadi saya lihat di bangkunya ada KJ, ya, ada ya, PKJ. Ini gereja saya juga pakai seasas, gitu ya. Jadi begini. Kemudian ambigu kedua adalah seasas ini waktu dikatakan sebelum perjamuan kudus, seasas dalam doktrin-doktrin dasar umumnya atau hanya dalam doktrin perjamuan kudus. Ya. Jadi itu juga tidak terlalu jelas, ya. Saya nggak tahu bagaimana solve this problem. Karena kalau kita mau sebutkan seasas dalam doktrin perjamuan kudus, maka harus dijelaskan lebih dahulu, baru ditantang atau dibuat mengerti, atau orang, oh ternyata pemahaman saya akan perjamuan kudus nggak sama dengan gereja ini, saya mendingan nggak usah ikut. Ya, bagi saya itu berubah. Ya, bagi saya nggak boleh sembarangan dikasihkan kepada orang anggurnya. Ya, jadi karena itu mereka mungkin tidak akan ikut. Atau kalau seasas artinya seluruh doktrin juga harus dimengertikan. Oh, Anda itu tidak seasas dengan kami loh, ya. Karena kami percaya misalnya dalam doktrin keselamatan begini atau dalam doktrin Alkitab begini. Kalau kamu tidak sama, kita nggak seasas. Nah, kan juga tidak praktis itu, ya. Mungkin orang akan segera, kalau ini secara praktikal begini, orang segera mengenali. Saya mungkin dengan saya adalah gereja yang menurut saya dengan cepat terlihat tidak seasas. Nah, itu tiap orang sensia lain-lain. Misalnya dia berasal dari katakanlah Katolik, dia ikut, oh saya nggak seasas, ya. Atau mungkin dia merasa saya dari Advent atau saya dari Salvation Army, agak lain gitu ya. Cuma range-nya jadi tidak jelas. Saya Pentakosta, saya GBI, seasas nggak ya? Boleh nggak ikut? Terima kasih untuk pertanyaannya, ini PR bagi kita. Perlu nggak saya ngomong begitu di depan jemaat yang seasas? Kemudian saya sendiri tidak bisa menentukan, ini saya sedang ngomong apa ini, seasas dalam hal apanya, begitu. Ya. Pak Petrus, ya. Kebalikannya Pak, bagaimana kalau kita ikut perjamuan di gereja lain yang mungkin kita pandang nggak seasas gitu? Ya. Gimana itunya Pak? Apa namanya? Oke. Apakah kita bisa menerima itu sebagai asal saya mengikuti perjamuan kudusnya? Ya, terima kasih. Menurut saya ini agak sedikit lebih mudah. Jadi kembali ke kita. Kita memahami, meyakini perjamuan kudus sebagai apa? Ya, roti dan anggur itu adalah lambang tubuh dan darah. Saya sendiri tidak akan memperlakukan sebagai tubuh yang sungguh-sungguh, darah yang sungguh-sungguh. Ya, saya mengerti maknanya, saya merenungkan kebaikan Tuhan, saya bersyukur dan sebagainya, saya mau evaluasi diri dan saya menerimanya. Entah itu oleh gereja karismatik, Pentakosta atau, nah saya nggak tahu. Ini saya masih terus pikirkan. Kalau kita ke gereja Katolik, kemudian dipronounce, inilah ya dia menjadi. Jadi dalam keyakinan mayoritas, keyakinan priest itu sudah berubah. Kita tetap mau terima nggak? Ya. Memang pertanyaannya kenapa kamu ke gereja Katolik? Itu pertanyaan awal dulu. Kenapa kamu ke sana gitu ya? Ya. Jadi, yang ada cuma itu. Ya. Tapi kalau begitu mau ikut nggak? Saya takutnya karena itu masuk dalam ibadah, termasuk keyakinan mereka bahwa saat ini Yesus kembali dikorbankan. Ya, jadi Yesus kembali dikorbankan. Jadi kita ikut dalam satu ibadah, upacara mengorbankan kembali Kristus dan kita mengambil tandanya, kita mengaminkan. Saya lebih suggest tidak ikut. Toh juga tidak apa-apa. Maksudnya tidak ada hal rohani yang kita hilang, ya. Jadi lebih baik menghindari ke tempat-tempat semacam itu, ya. Sementara kalau yang lainnya, saya pernah ke gereja yang sungguh-sungguh kelihatannya ini hanya merely simbol, lambang. Saya waktu sedang main ke Bali gitu ya, kemudian yuk coba lihat cari Google, oh ya gereja terdekat dan ingin ke gereja karismatik, ya menikmati pujiannya awal-awal, oke ya, kemudian firman-Nya ya begitulah ya, kemudian tiba-tiba ada perjamuan kudus, ya, jadi perjamuan kudus, begitu perjamuan kudus, mereka langsung atur dengan cepat, ya kemudian tarik semacam meja dorong gitu, ditarik ke depan, ya orang ambil, kemudian waktu dibagikan itu siapa yang membagikan itu nggak jelas, siapa yang akan membagikan. Kalau di GPU kan ada majelis berjajar, prosesi, mereka sendiri siap dengan pakaian, mereka sendiri terlihat menghormati, itu enggak. Ada seseorang yang sebelumnya itu
hilir mudik mengatur mic gitu ya, mengatur kursi ya, ikut bantu sound begitu ya, pakai kaos, pakai jeans ya. Mungkin kalau di tempat kita seperti Uncle Wong gitu atau seperti sharing gitu ya. Tiba-tiba dia ikut maju ke depan, ambil ikut membagikan. Saya itu aduh terganggu. Ini gimana gitu ya. Jadi aduh kok kurang menghormati dan ya walaupun saya juga ambil dan saya melakukan seperti yang saya yakini. Jadi kalau sampai itu mengandung atau diberlakukan dan ditetapkan dengan prinsip dan dengan keyakinan upacara yang dimaknai berbeda, mendingan tidak. Kalau dimaknai dengan cara yang sama, jadi pada umumnya gereja-gereja Protestan, silakan ikut dengan apa yang sudah kita yakini. Itu saran saya. Satu lagi, Pak. Ya, silakan Pak Budi. Waktu kita zaman saya gerejanya di GPIB Bogor ya Pak ya. Jadi zaman itu orang-orang tua-tua yang dulu-dulu, khususnya sebenarnya dari daerah timur ya. Ya. Mereka kalau perjamuan itu selalu pakai baju hitam, Pak. Nah, pikir apakah ini sebagai apa ya, yang tadi Bapak bilang itu sebagai penghormatan aja atau memang yang sejauh Bapak tahu menyimbolkan apa gitu Pak? Mereka pakai baju seperti berkabung. Ya, mungkin baik ditanyakan kepada mereka. Apakah juga itu GPIB di tempat tertentu atau seluruh GPIB? Apakah ada dalam tata cara dan dalam katakanlah usulan mereka? Ya, kalau tidak itu mungkin tradisi setempat atau tradisi jangka waktu tertentu. Timur, ya. Mereka punya makna apa? Kalau sampai maknanya ada makna tahayul, ya nah, itu kita hindari. Tapi kalau maknanya makna tradisi tertentu atau bahkan mungkin penghormatan, ini peristiwa khusus. Ini sesuatu yang meaningful. Mereka siap untuk melakukannya. Saya pikir baik, walaupun tidak harus berwarna hitam, gitu ya, bisa warna lain, gitu ya, bisa dipilih. Tapi kalau itu menunjukkan bahwa ini perjamuan kudus itu sesuatu yang karena ada orang begini ya, ada orang tuh nggak malas ke gereja. Tapi kalau perjamuan kudus diusahakan untuk hadir, ya ini ada baiknya. Cuma jangan-jangan itu juga bermuara dari tahayul. Ya, ini ada berkat khusus. Ya, nanti bisalah makan roti dan anggur bisa bertahan untuk 3 bulan, 4 bulan kerohaniannya begitu ya. Hati-hati. Tapi ada baiknya begini, dia memandang itu hal yang khusus ya. Sehingga kalau perjamuan kudus diusahakan. Ya. Jadi saya berharap semangatnya kita ada di sana. Perjamuan kudus kita sangat mengusahakan untuk hadir dengan persiapan khusus, dengan penghormatan khusus, dan seterusnya. Beberapa akan merupakan tradisi atau kesepakatan dan peraturan gereja. Selama tidak mengganggu, bukan hal yang sangat patut dipersoalkan, kita ikut sajalah. Ya. Contoh misalnya, di GPO itu lain dengan di RPC, lain dengan di yang di Mandarin. Di GPO yang boleh mengedarkan, kita terimanya harus dari majelis. Ya, saya nggak tahu sejak kapan dan apa prinsipnya. Ya, itu hanya kesepakatan etika atau ada doktrinnya. Kalau doktrin, kenapa gitu ya? Sementara kalau di gereja lain boleh diedarkan antar jemaat. Mereka pegang, kasih sebelahnya. Ya, di Mandarin begitu mau terima harus berdiri, ya, untuk menerimanya. Jadi waktu terima dia harus berdiri, ya. Di satu gereja yang dulu saya pernah pimpin, jadi mereka pakai loaf, mereka pakai roti gitu, mereka ambil, ya, kemudian waktu mereka serahkan pada temannya, mereka mengatakan sesuatu, ya. Inilah tubuh Kristus yang sudah dikorban untuk engkau, terimalah. Ya. Jadi yang ngomong mereka, walaupun sudah oleh pendeta, tapi mereka waktu serahkan pada tetangganya juga begitu, ya. Inilah this is the blood of Christ shed for you. Jadi dengan temannya begitu. Tradisi itu unik, ya. Saya pikir tidak perlu mempersoalkan dan tidak perlu bersikeras untuk hal yang tidak terlalu prinsip, ya. Boleh, ya. Kalau kita masuk ke sana ya ikut, ya. Kita tidak boleh mengatakan saya tidak akan mengikuti itu, ya. Itu mungkin ada nilai-nilai baik di sana. Ada lagi yang mau bertanya atau respon boleh, ya. Boleh tanya Pak? Iya, Karen, silakan. Bisa kedengaran ya? Iya, bisa, Karen. Ya, cuma mau tanya sedikit yang tadi Bapak sempat bicara tentang Zwingli ya? Iya. Iya. Mungkin yang setahu saya Zwingli itu bukannya ya memang dia menganggap itu sebagai simbol ya. Iya. Cuman dia tidak pernah menolak bahwa Kristus tidak hadir gitu. Yang dia tolak itu kehadiran secara
real presence gitu. Maksudnya Iya, betul. yang Ya. tapi dia menerima bahwa Kristus hadir secara spiritual itu dia terima gitu. Ya. Tapi yang real presence seperti kayak konsubstantiasi dengan transubstantiasi itu yang ditolak Zwingli gitu. Ya. Jadi jadi memang gini, kalau kita membaca beberapa buku sejarah, bahkan buku sistematik teologi tentang ini, karena itu mengapa tadi dalam slide saya kasih tanda tanya, Zwingli, karena memang ada beberapa yang mengkaitkan pemahaman itu dengan Zwingli. Ya. Beberapa mengatakan ketika ditrace tidak terlalu jelas apakah itu buah pemikiran Zwingli. Ya, jadi nanti kalau kita dengar akan ada dua versi ini. Jadi membedakan antara Calvin dan Zwingli. Jadi Zwingli itu karena begini, semangatnya Protestan itu menolak trans dan cons, menolak kehadiran secara fisik, bodily. Semangatnya itu, ya. Kemudian ada yang sampai kepada ujung ekstrim, saking menolaknya maka sampai mengatakan dengan demikian Kristus sungguh-sungguh tidak hadir, gitu ya. Jadi memastikan dia tidak hadir. Itu yang sayap itu. Apakah itu Zwingli? Beberapa address kepada dia. Beberapa buku sejarah mengatakan tidak, ya tidak yakin dari dia. Coba nanti kalau kita teman-teman cari itu ya, ada dua pendapat itu. Ya, nambahin aja bahwa Ya, bedanya Calvin dengan Zwingli itu percaya bahwa Holy Communion, perjamuan kudus itu adalah commemorate, mengingat. Ya. Gitu. Itu bedanya dia dengan Calvin. Calvin tidak mengatakan ini mengingat, enggak. Tapi menegaskan bahwa Kristus secara spiritual hadir di dalam perjamuan kudus itu. Ya. Jadi ada bedanya di situ. Ya, tapi saya melihat bahwa Calvinmu tidak menolak karena mengingat ini kan bagian pada waktu melakukannya kan orang so-called mereka juga merenungkan ya. Tapi memang Calvin memberikan penekanan bahwa jadi kalau Calvin memakai bahasanya trans dan cons, Calvin akan mengatakan Kristus hadir, namun bukan bodily, secara rohani. Sedangkan saya yang satunya, entah kita mau address sebagai Zwingli atau bukan, mengatakan tidak. Ya, itu semata-mata ya, itu hanya untuk peringatan dan ini lambang. Jadi kita masuk ke sana hanya mengingat ya, begitu. Bukannya tidak ada berkat, bukannya kita ingin merendahkan pandangan ini. Tapi tidak sampai sedalam Calvin. Jadi itu saya lihat gradasinya, ya. Sebetulnya dalam beberapa sisi pun Calvin itu agak dianggap mengambil jalan yang agak sebetulnya. Jalan aman, posisi aman. Antara cons sama trans. Jadi dalam hal itu ada orang yang mengkritik seperti itu. Tapi saya kira Calvin juga punya basis untuk mengatakan bahwa itu adalah Kristus hadir di situ. Ya. Memang kita melihat kemudian Luther agak sedikit pontang-panting agak sedikit kesulitan sewaktu kemudian waktu dia meyakini Kristus hadir bodily. Kemudian orang mendesak kalau begitu bagaimana pemahaman kamu akan Kristus yang secara bodily itu ada di sebelah kanan Allah. Jadi apakah dia tetap maha hadir secara fisik? Ya, maka kemudian muncul pengajaran Luther yang mengatakan bahwa Yesus itu masih hadir jadi dia maha hadir secara fisik. Ya, dikritik oleh beberapa teolog, pengajaran itu tidak didasarkan oleh Alkitab. Jadi tidak cukup dasarnya Alkitab. Cuma karena karena Luther sudah terlanjur mengatakan bahwa Kristus hadir di dalam roti dan di dalam anggur, maka supaya konsisten, maka dia tetap mengatakan Kristus bodily itu juga maha hadir di mana-mana secara fisik. Termasuk dia bisa hadir di semua roti, di semua anggur pada saat yang sama di seluruh dunia. Jadi kalau pada hari Minggu ada banyak gereja Lutheran sedang mengadakan perjamuan kudus, maka Kristus hadir di semua roti dan di semua anggur di segala tempat. Ya, jadi itu hal yang akan diikuti dengan pemikiran Luther hal ini. Saya teman-teman mungkin punya bacaan yang menarik, saya juga masih terus belajar. Ya. Makasih untuk Bang Anton, untuk Karen, untuk masukannya. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Terus boleh saya tanya? Ya, silakan. Pendapat Pak Petrus kalau itu perjamuan kudus secara online. Iya. Tanya pendapat saya. Begini, ini pun ditanyakan kepada gereja dan kepada sinode ya. Jadi kalau sinode kita
Sinode Presbyterian Singapura, sewaktu gereja-gereja anggota bertanya, itu mereka punya tim untuk membicarakannya secara teologis maupun secara praktis. Ya, jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah dikembalikan kepada gereja anggota. Tapi mereka sudah cukup mendiskusikan, ada 2 paper yang ditulis yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Dua-duanya diberikan, silakan baca, kamu lebih dikonfirmasi, kamu lebih srek yang mana, begitu ya. Jadi kalau pokok pikiran utama yang tidak menyetujui adalah tidak ada body, tidak ada persekutuan orang percaya yang kelihatan, tidak ada komunion, ya, dan tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya mendesak untuk segera melakukannya. Kalau ada orang yang begitu ingin mendesak, pertanyaannya apakah dia tahayul, superstitious, atau memang dia sangat rindu. Ini kerohanian, ingin mengenang karya Kristus dengan terlihat bendanya, ya. Itu prinsipnya. Jadi no body, no communion. Kemudian bukan cuma itu, nanti secara praktis bagaimana kita menjamin bahwa orang-orang di rumah itu melakukannya proper. Ya. Jadi ini karena teknik praktis, kalau kita mau mengadakan bagaimana distribusi anggur dan rotinya. Kita berikan dari gereja, orang datang pick up, atau majelis kasih satu persatu ke rumah, ya, atau mereka sediakan sendiri-sendiri, anggurnya seperti apa, rotinya seperti apa, bagaimana orang melakukannya, kalau anaknya minta dikasih bagaimana, dan seterusnya. Itu praktis tapi ya. Sementara yang mengatakan bahwa bisa, mengatakan bahwa Kristus hadir ya secara rohani. Jadi kalaupun tidak bersama-sama, dia hadir di setiap anggota keluarga di rumah. Masalah teknis bisa dipersiapkan dengan baik, bisa dikasih petunjuk, ya bisa diatur supaya orang bisa melakukannya dengan baik. Dan karena kita juga tidak tahu ini akan kapan berakhirnya. Jangan-jangan nanti 2 tahun tidak ada perjamuan kudus, begitu. Ya, nah ini kita juga masih, kita juga akan nggak tahu akan sejauh mana. Jadi kita sempat ulur GPO ya, ulur. Aduh, siapa tahu Januari sudah boleh, ya. Tapi kalau tidak boleh kita akan bicarakan. Mungkin akan ambil tengah-tengahnya. Misalnya contoh, tadi kalau misalnya online ya, saya melakukannya di gereja, kemudian ada yang mengikuti di rumah masing-masing, ya. Kalau mereka terlambat, ya mereka nanti hanya ikut, misalnya, oh nanti jam 10. Apakah rekaman itu juga punya makna dan punya katakanlah kekuatan yang sama? Ya, oh kalau boleh, kalau mereka, oh kalau begitu kita di rumah bikin ya 2 minggu sekali. Kita pakai rekamannya Pak Petrus yang kemarin. Ya, atau seminggu sekali, jadi diputar terus, ya, begitu. Apakah bisa semacam itu? Jadi recording itu mempresentasikan kebersamaan dan seterusnya, ya. Kemudian waktu kalau di rumah mendistribusikan, apakah ambil sendiri, apakah suami yang mendistribusikan dan seterusnya, ya. Kemudian kita berpikir apakah bisa kalau diadakan perwilayah dipimpin oleh penatua, ya. Jadi tidak harus pendeta. Tapi kalau kita harus pendeta, kalau begitu apakah pendeta akan keliling, misalnya dibikin wilayah-wilayah begitu ya, 1 minggu bisa keliling berapa tempat, ya. Nah, mengingat beberapa hal yang kita tidak bisa solve dengan cepat, maka kita memutuskan untuk menundanya, ya. Nanti kita akan bicarakan, ya. Kalaupun kita akan melakukan mau seperti apa, ya. Kita juga cari referensi bagi gereja-gereja yang melakukannya. Ada Bukit Batok yang kalau nggak salah juga melakukan ya, ya. Mungkin ORPC juga melakukannya. Sederhana aja untuk mempersiapkan orang, persiapan di rumah juga masih bingung, ya. Saya sendiri tidak keberatan kalau mau dilakukan dengan proper, dengan persiapan yang baik secara online. Saya belum pernah melakukannya. Ya. Tapi mungkin tertolong sekarang karena sudah boleh onsite ya. Jadi paling tidak waktu saya di gereja itu di depan saya ada orang, itu masih lebih nyaman bagi saya. Ya. Gimana Bu Cong? Kurang seret. Mendingan nunggu ya Bu ya. Ya, saya mengerti. Ya, saya mengerti. Ya. Ada lagi yang mau menanyakan? Baik. Kalau tidak ada, ya, atau mungkin setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi di kelompok.